Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih materi teks laporan percobaan, yaitu ciri kebahasaan teks laporan percobaan pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Kemudian KD 4.2-nya menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ada kalimat kompleks. Yang kedua kata penghubung. Yang ketiga kata rujukan. Dan yang keempat istilah teknis. Yang pertama ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kalimat kompleks terdiri dari lebih dari satu kalimat tunggal. Kalimat kompleks terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama kalimat kompleks setara dan yang kedua kalimat kompleks bertingkat. Yang A, ada kalimat kompleks setara adalah kalimat yang memiliki hubungan setara terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang hubungannya setara, satu kalimat tidak lebih tinggi dari kalimat yang lain. Contoh, kalimat tunggal yang pertama, karbohidrat terdiri atas unsur karbon. Kalimat tunggal yang kedua, karbohidrat terdiri atas unsur hidrogen. Kalimat tunggal ketiga, karbohidrat terdiri atas unsur karbon. Nah, kalimat kompleksnya adalah gabungan daripada ketiga kalimat tunggal menjadi karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini semuanya adalah kalimat kompleks setara. Kemudian, yang B, kalimat kompleks bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang hubungannya tidak setara atau satu kalimat sebagai induk dan kalimat lainnya sebagai anak kalimat. Contoh, gandum sangat baik dikonsumsi karena mengandung zat karbohidrat. Ciri kebahasaan yang kedua adalah kata hubung. Kata hubung disebut juga konjungsi atau kata sambung adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Berdasarkan fungsinya, kata hubung terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kata hubung yang menyatakan hubungan penambahan, yaitu kata hubungnya dan, serta, lagi pula. Contoh, protein adalah zat makanan terpenting untuk pertumbuhan, perkembangan, mengganti bagian yang rusak, dan sebagainya. Di sini kata hubungnya adalah dan. Yang B, kata hubung yang menyatakan hubungan pemilihan, yaitu atau. Contoh, setelah 10 menit, kami mengamati kertas coklat satu persatu dengan menggunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan yang diuji. Di
Di sini ada kata hubungnya atau. Yang C, kata hubung yang menyatakan hubungan perlawanan atau pertentangan. Itu kata hubungnya namun, akan tetapi, melainkan, meskipun, walaupun, dan sedangkan. Contoh, adapun bahan makanan yang ditetesi larutan kapur disertai larutan tembaga sulfat yang mengalami perubahan warna menjadi ungu biru, diantaranya putih telur, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna menjadi ungu biru yaitu gula pasir. Di sini kata hubungnya dalam kalimat ini adalah sedangkan. Yang keempat atau yang D, kata hubung yang menyatakan hubungan syarat. Kata hubungnya jika, andai, andaikan, seandainya, dan apabila. Contoh, jika berlebihan, asupan lemak akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Di sini kata hubungnya adalah jika, menandakan hubungan syarat. Yang E, kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh, karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Yang F, kata hubung yang menyatakan hubungan tujuan, yaitu agar dan supaya. Contoh, agar warnanya tidak berubah, larutkan bahan-bahan tersebut ke dalam bejana yang telah disiapkan. Sini kata hubungnya adalah agar yang menanyakan hubungan tujuan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk kata, frase, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti, penunjuk ini dan itu, dan akhirannya. Contoh, kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Apabila terjadi pada stadium berat, hal tersebut dapat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Hal tersebut di sini merujuk pada kekurangan protein. Yang keempat, istilah teknis. Istilah teknis adalah pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai dengan konteks keilmuan dan digunakan dalam bidang tertentu. Contoh, kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein yang tidak kuat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. Jadi istilah teknis ini adalah istilah dalam bidang kesehatan. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.